Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang array. Array itu yaitu berguna untuk menyimpan sejumlah nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama. Nah, di sini ada terdapat 7 bagian. Makanya di sini saya langsung membuatkan sebuah project yang telah berisikan coding-coding untuk mempersingkat waktu. Makanya saya hanya menjelaskannya saja, tidak mengetiknya dari awal. Nah, yang pertama itu yaitu tentang mengisi dan menampilkan isi array. Nah, di sini saya telah menyediakan beberapa coding, yaitu bagaimana cara mengisi dan menampilkan array. Yang pertama yaitu cara mengisi array. Pertama kita deklarasikan dulu sebuah variabel arraynya, yaitu di sini saya beri nama array dengan panjang 10. Nah, cara penulisannya kayak gini dengan tipe datanya integer. Nah, di sini saya untuk memasukkan nilai array kita menggunakan perulangan for. Pengulangan for yaitu karena tipe datanya 10, maka kita akan mengulang sebanyak 10 kali. Nah, di sini saya minta inputannya yaitu ke dalam, kemudian disimpan dalam array. Nah, kemudian setelah disimpan, kemudian saya di bawah ini menampilkan isi yang telah dimasukkan tadi, yaitu dengan cara perulangan juga, dan diulang sebanyak indeks arraynya yaitu 10. Nah, di sini saya menampilkan elemen yang ke 1, kemudian diulang lagi sampai elemen kedua, kemudian seterusnya sampai seluruh elemennya ditampilkan. Kemudian saya mengeluarkan isi arraynya sesuai dengan indeks yang ada, yaitu indeks ke 0, 1, 2 dan seterusnya sampai indeks 9. Nah, sekarang coba kita compile. Sukses. Kemudian kita jalankan. Yes. Nah, di sini kita disuruh masukkan nilai arraynya. Coba masukkan 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini nilai yang terdapat pada elemen ke-1 adalah 1, 2 berurutan sampai 10. Nah, demikian kira-kira cara untuk mengisi dan menampilkan isi array. Nah, yang kedua kita masuk ke subbab kedua, kita exclude dulu, kemudian kita add lagi new item bab 72. Nah, yaitu yang subbab kedua yaitu tentang inisialisasi array. Cara inisialisasi array itu yaitu dengan cara integer int, kemudian nama arraynya di sini nama arraynya c dengan panjangnya 5. Ini merupakan array satu dimensi. Nah, untuk memberikan isinya kita langsung buka kurung kurawal, kemudian ketikkan isinya satu persatu dengan dibatasi dengan tanda koma. Nah, di sini kita akan mencoba menampilkan nilai-nilai dari array itu, yaitu pertama pada indeks array ini dimulai dengan indeks dari 0 bukan 1, maka kita tampilkan dulu dari indeks 0, kemudian kita tampilkan hasilnya, kemudian seterusnya sampai indeks keempat. Nah, di sini saya memberikan sedikit modifikasi pada indeks ke 0 yang awalnya kita berikan nilai 5, dan indeks kedua indeks ke 1 kita berikan nilai 10. Sekarang kita ganti dengan nilai indeks ke 0 kita isi dengan nilai 12, kemudian indeks ke 1 kita isi dengan nilai 25. Kemudian kita print lagi hasilnya. Di sini C, terperbaiki codingnya sedikit, ada yang salah. Nah, sekarang kita coba compile lagi. Sukses. Kemudian kita coba jalankan running.
Nah, dapat kita lihat hasilnya pada program berikut, hasil programnya. Pada indeks ke-0 berisi nilai 5, kemudian indeks ke-1 nilainya 10, indeks ke-2 nilainya 15, indeks ke-3 20, kemudian indeks ke-4 25. Nah, setelah dilakukan perubahan pada nilai arraynya, yang indeks ke-0 kita isi dengan 12, kemudian indeks ke-1 kita isi dengan 25. Nah, sekian cara inisialisasi array satu dimensi. Kemudian kita masuk pada subbab berikutnya. Kita exclude dulu, kemudian kita add item lagi, maaf, add exciting item 73, yaitu tentang pencarian nilai array. Selanjutnya yaitu pencarian nilai pada array. Nah, pada pencarian nilai pada array ini, yaitu yang pertama kita masukkan dulu nilai arraynya, yaitu dengan cara inisialisasi tadi, yaitu menggunakan perulangan, kemudian disimpan pada array ke indeks ke C. Kemudian untuk mencarinya kita masukkan nilai yang akan dicari, kemudian kita masukkan nilai yang akan kita cari. Kemudian pada perulangan ini dia akan memeriksa semua nilai yang ada pada array. Kemudian jika dia menemukan nilai yang sama dengan nilai yang kita inputkan, maka dia akan mengeluarkan pada indeks keberapanya array tersebut. Nah, sekarang coba kita compile. Klik kanan, compile, sukses. Kemudian kita jalankan, coba kita jalankan. Yes. Nah, pada indeks ke-0 kita isi dengan nilai 2, kemudian pada indeks 1 misalnya 6, kemudian indeks kedua 4, kemudian 7, 5, kemudian 2, 6, 8, 9, 3. Nah, misalnya kita mau mencari nilai 5. Nah, nilai 5 terdapat pada indeks ke-4. Nah, begitu kira-kira cara pencarian pada array. Nah, kita lanjut pada modul berikutnya, yaitu tentang array karakter. Kita exclude dulu, ke kanan, kemudian exciting item 4 tentang array karakter, add. Nah, di sini yaitu tentang array karakter. Cara deklarasikan array karakter ini ada dua cara. Misalnya ini nama tipe datanya char, dengan nama array namaku, dengan panjangnya 5. Di sini saya deklarasi isi arraynya dengan satu-satu, yaitu per karakter huruf E, K, A, kemudian L dengan tanda kutip 1 dan dibatasi dengan koma. Kemudian yang kedua yaitu array namamu dengan panjang 10. Di sini saya langsung memberikan deklarasinya tanpa tanda koma dan cuma tanda kutip 2 pada awal dan akhirnya, yaitu hadiatma. Nah, pada perulangan ini saya akan menampilkan indeks array namaku. Kemudian untuk menampilkan array kedua, ya, karena dia deklarasikan langsung tanpa pembatasan koma. Kemudian untuk menampilkannya kita langsung cout namamu. Berbeda dengan deklarasi yang pertama karena dipisahkan. Oleh karena itu untuk menampilkannya kita menggunakan perulangan. Nah, di sini saya memprint jumlah elemen pada array yang pertama dan array kedua. Nah, coba kita running-kan. Kita compile dulu. Nah, kita klik yes. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Pada array yang pertama yang nilainya dipisah tersebut, hasilnya di print karena menggunakan perulangan.
dan tanpa new line, makanya nyambung dengan nama Ekal. Kemudian pada array kedua yaitu Hadiatma, sedangkan jumlah elemen pada namaku yang itu pertama yaitu jumlah elemennya 5, yaitu panjang arraynya. Kemudian jumlah elemen namamu adalah 10. Kemudian kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Dulu kita add lagi item yaitu pengurutan pada array. Pengurutan array, di sini saya sudah menyediakan beberapa satu array, yaitu dengan array A dengan panjang 7. Kemudian di sini kita minta masukkan nilai arraynya. Nah, kemudian saya memprintkan nilai array sebelum diurutkan. Nah, untuk metode pengurutan kita menggunakan pengulangan for, karena panjang arraynya adalah terdiri dari 6 indeks. Kemudian di sini kita mengulang. Pada pengulangan for ini terdapat lagi pengulangan lagi, dan di sini kita membandingkan nilai array ke K, kemudian array ke J max. Kemudian jika nah di sini array A ini akan membandingkan dengan nilai A indeks ke 1 dibandingkan dengan indeks ke 0, karena J max-nya adalah 0. Nah, jika nilai A ini array A ke 1 lebih besar dari A ke 0, maka J max-nya sama dengan K. J max itu berarti nilai J max-nya adalah 1. Nah, di sini ada variabel term. Di sini nilai array ke U akan diisi dengan nilai array ke J max. Nah, di sini U-nya sama dengan 6, berarti nilai array pada indeks ke-6 akan diisi dengan nilai A J max. J max-nya adalah 0. Nah, kemudian nilai yang pada A J max akan diisikan kepada nilai term. Itu metode penukaran nilai. Nah, di sini kita setelah itu dia akan mengulang sampai semuanya selesai, kemudian terurutkan. Nah, di sini kita printkan hasil yang telah diurutkan. Coba kita compile. Nah, sukses, null valid. Kemudian kita jalankan. Yes. Dan di sini coba kita masukkan nilainya. Misalkan pada A0-nya adalah 5, A1-nya 3, A2-nya 6, A3-nya 7. Kemudian ini ada A4-nya 1, kemudian 5-nya 4, yang ke-6-nya 9. Nah, nilai array sebelum diurutkan adalah 5, 3, 6, 7, 1, 4, 9. Kemudian setelah diurutkan 1, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 9. Jadi diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang array multidimensi. Setting item. Nah, pada array multidimensi ini berarti kita menggunakan array dengan 2 dimensi. Contohnya pada matriks A. Pada matriks A ini kita memberikan nilai terdapat 2 indeks, yaitu indeks J dan indeks K. Nah, di sini kita memberikan indeks J-nya sama dengan 0, berarti indeks 0 ke 0, kemudian diulang lagi indeks 0 1, kemudian indeks 1 1 0, kemudian terus 1 1, kemudian seterusnya. Kemudian pada elemen B juga begitu. Nah, di sini saya menjumlahkan antara metrik A dan metrik B. Nah, di sini kita akan membutuhkan metrik C sebagai hasilnya. Kemudian kita jumlahkan nilai metrik A indeks ke J, kemudian indeks ke K dijumlahkan dengan B indeks ke J, kemudian indeks ke K. Nah, hasilnya kemudian kita tampilkan hasilnya, yaitu metrik C. Kita
kita menampilkan hasilnya dengan perulangan. Nah, sekarang coba kita compile. Sukses. Kemudian kita build. Running. Yes. Nah, misalkan pada 0 ke 0 nya 10, kemudian 01 nya 11, kemudian 10 nya 12, 13, 14, 15. Nah, di sini misalkan 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, hasil penjumlahannya adalah 10 ditambah 1, 11, 11 ditambah 1, 12, 12 ditambah 2, 14, 13 ditambah 2, 15, 14 tambah 3, 17, 15 tambah 3, 18. Nah, kemudian kita coba masuk kepada subbab berikutnya, yaitu tentang inisialisasi array multidimensi. Nah, pada inisialisasi array multidimensi ini kita caranya yaitu seperti ini. Integer, tipe datanya dulu yaitu integer, kemudian dengan nama arraynya A, dengan panjangnya adalah 2, kemudian lebarnya adalah 4. Berarti pada array ini yaitu dengan panjang 2 kali 4, metrik 2 kali 4 seperti metrik, yaitu pada indeks 00 nya adalah 1, kemudian 01 nya adalah 2, kemudian 02 nya adalah 3, kemudian 03 nya adalah 4, kemudian pada 10 nya adalah 5, kemudian 11 nya adalah 6, kemudian 12 nya adalah 7, kemudian 13 nya adalah 8. Nah, kita akan mencoba menampilkan isi arraynya yaitu dengan cara perulangan for juga seperti biasa. Pada indeks ke 0, i nya sama dengan 0, kemudian j sama dengan 0, kita tampilkan isinya a, i, j. Nah, kemudian diulang j nya 1, berarti a nya, i nya 0 masih 0, kemudian j nya 1, kemudian mengulang terus sampai j nya 3, kemudian balik ke perulangan atasnya, i nya bertambah 1 menjadi 1, berarti kemudian seterusnya sampai perulangannya selesai. Nah, coba kita compile, kita lihat hasilnya. Sukses, not failure, kemudian kita jalankan. Nah, di sini aplikasi Metric Ordo 2x4 berarti dia mempunyai panjang 2 dan lebarnya 4. Nah, hasilnya sudah benar. Nah, sekian penjelasan saya tentang array, yaitu terdapat dari 7 bab, cara-cara menginisialisasikannya, cara mengubah nilainya, mengurutkannya, dan ada karakter. Nah, jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam tutorial ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.